Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran sains atau IPA. Ini adalah materi kelas 6 di semester 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, sebelum kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan pelajaran kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan kita, sekarang saya punya satu pertanyaan. Apakah sama pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Pertumbuhan ini bisa diamati pada tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh, misalnya kaki. Kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan yang baik? Setidaknya ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama adalah kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tuanya, yaitu ayah dan bundanya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Selain itu, dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Balita berusia 3-5 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 10-12 jam sehari. Semakin bertambah usia, waktu tidur berkurang menjadi kira-kira 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Selain itu, anak yang kurang tidur dapat terhambat pertumbuhannya. Yang ketiga, stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anaknya. Misalnya, melatih bayi melakukan gerakan fisik, menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun.
Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Oke, demikian materi kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kita sudah bahas tadi dari awal apa sih yang diperlukan untuk pertumbuhan manusia, kemudian tahapan dan ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.